Cek mic. Apa kabar guys? Hari ini, hari Jumat, 14 Januari 2022, kita akan mulai analisa untuk sesi Eropa sore ini. Oke, kita mulai dari USD Japanese Yen. Seperti yang kita tahu, USD Japanese Yen mulai kemungkinan membuat tren baru. Di tahun lalu, di 2 tahun yang lalu, di 2020, alami downtrend. Dan ketika short di sini broke, mulai uptrend ya. Di tahun 2021, setelah itu USD Japanese Yen membuat ekstensi. Jadi di tahun 2021 USD menguat. Sekarang di tahun ini, di tanggal yang sama, di bulan yang sama, kita berpotensi melakukan hal yang sama di tahun 2020 ke 2021, yaitu perubahan tren dari uptrend ke downtrend. Oke, seperti yang kita tahu dari daily, kita sudah punya short yang berhasil nge-blast up target, dan sini sudah nge-trade ekstensi ya. Ekstensi berhasil di-trade di sini di hari Rabu, dan nge-blast up target lagi. Sini kalau bisa dilihat dia sudah ngebuat ekstensi lagi, dan sekarang berhasil capai target. Jadi kita gunakan ini sebagai anchor kita selama USD Japanese Yen berada di bawah 114,175 dolar, USD Japanese Yen bearish. Oke. Kalau memang ini bakal fail, dia mungkin akan menggunakan anchor yang ini ya. Tapi ini kita gunakan dulu. Dan ini bisa dibilang high prop karena sudah ekstensi yang kedua. Ekstensi pertama berhasil, ekstensi kedua mungkin bakal di-trade di sesi Asia ini. Kita lanjut ke Aussie USD. Aussie USD dari daily, kita punya long setup yang menuju daily resistance 0618 weekly-nya. Intraday time frame-nya, kita punya long setup ini di hari Senin, sloppy karena ada resistance sebelumnya. Tapi berhasil dan nge-blast up target, dan ini kita gunakan sebagai anchor untuk bullish above line kita selama berada di atas 0,72584 dolar Aussie USD bullish. Oke, lanjut ke Euro. Euro, seperti yang kita tahu, sudah nge-break weekly extension short-nya. Di Euro, kita punya beberapa kemungkinan variasi ekstensi. Di hari Senin, ini high di hari Senin, berhasil di-trade, dan nge-blast up target, ini bisa kita gunakan sebagai anchor. Jadi ini anchor utama, sebenarnya masih ada variasi seperti yang ini. Karena ini di minggu lalu di-trade juga di hari Minggu, dan kita punya buyer di 0,5 di hari Senin minggu lalu. Jadi, tapi ini kita gunakan sebagai bullish above line kita selama euro berada di atas 1,14014 dolar euro bullish. Dan ini akan membawa kita ke trend untuk squeeze ke weekly shortnya. Dan ini jauh banget, ratusan pip, bahkan mungkin ribuan pip. Oke, kita lanjut ke British Pound. British Pound kemungkinan sekarang menuju weekly short setupnya. Sini masih ada 0,5 ya. Oke. Time frame intraday-nya. Sini ekstensi pertama, ekstensi kedua, ekstensi ketiga, nge-blast up target, dan ini kita gunakan sebagai anchor untuk bullish above line kita.
Ini ekstensi pertama yang kita gunakan di Anchor yang ini. Oke, jadi ini kita gunakan sebagai bullish line selama berada di atas 1,36 $560 British Pound USD bullish. Dan jika dia nge-break ini bisa jadi konfirmasi resisten yang ini. Oke. Jadi kalau dilihat dari USD Japanese Yen kayak sekarang, ini dekat banget ya resistennya. Kalau ini bisa break, kemungkinan dia bakal squeeze ke resisten yang lebih besar. Berhasil di trade, ya ini. Kalau dia nge-break $114 ini di sesi Asia, kemungkinan dia nge-break dan nanti kita lihat lagi di sesi New York. Oke, kita lanjut ke gold. Nah, gold berada di long weekly-nya. Sekarang kemarin di sesi Eropa dia bertemu lagi di weekly resistance ya, weekly short setup lagi. Jadi ini dua kali retest, sudah kedua kalinya di retest. Kalau bisa break, dia akan rekonfirmasi daily long setupnya. Di daily long setup yang ini, weekly long setup yang ini bakal dikonfirmasi ulang. Intraday time frame-nya, kita punya long setup yang sudah dikonfirmasi, supportnya karena sudah nge-break weekly daily short setup. Intraday time frame-nya dia punya di sini punya series tradisional yang dimana kemarin ngebreak sini ya, di sini ngebreak. Kita juga ngelihat potensi ekstensi ini masih bertahan ya. Dan kalau kita gunakan anchor di hari Senin, low di hari Senin ya, ini berada di 382. Oke. Dan support ini, yang support 382 dan ekstensi yang ini tadi, ini sudah dikonfirmasi karena di close sesi New York tadi malam, dia sudah nge-break short setup. Dan ini yang kita gunakan sebagai bullish line kita untuk gold. Selama berada di atas $1.816 gold bullish. Kalau dia nge-break, kemungkinan dia bakal melakukan full retracement long setup ya. Oke. Jadi ini yang kita gunakan untuk sesi Eropa sore ini. Silver yang hebat dari silver ini, kalau gold dan mata uang lain yang berpairing dengan USD itu bullish, silver akan jauh lebih cepat bullish. Begitu juga saat dengan bearish. Ketika gold dan mata uang lain yang berpairing dengan USD itu bearish, silver lebih cepat pergerakannya, lebih bearish dari currency dan gold. Dia punya traditional series di sini. Hasil lihat ini di sini 382. Ini 3 ya, ini ya, yang ini 382. Oke. Jadi dia situasinya sama kayak gold, masih bullish, dan ini kita gunakan sebagai bullish line kita selama berada di atas $22,88,760 silver bullish. Kita lanjut ke indeks dan saham. Kita mulai dari fix bullish, SPX bearish, indeks dan saham bearish. Fix bearish, maka SPX, indeks dan saham lainnya bullish. Oke. Di daily kita punya short setup, targetkan $15,18. Daily kita punya short setup juga lagi yang benar-benar berhasil di defend di
0,618, one tick banget, mentargetkan $16,86. Time frame lebih kecil lagi, gue hapus dulu. Di close sesi New York tadi malam, dia squeeze ke short setup lagi. Oke. Dan ini kita gunakan sebagai bearish below the line dan bullish untuk saham indeks dan saham. Selama fix berada di bawah $21,15, fix bearish dan indeks dan saham bullish. Ketika fix ini tadi malam naik ke short setupnya, SPX pullback ke supportnya. Amazing. Benar-benar leading indicator. Oke. Jadi sekarang fix, sekarang berada di long setup yang ini. Ini kita korelasikan dengan fix selama SPX berada di atas $4.646,9, SPX bullish, dan ini bisa aja dia bakal sloppy karena kita menuju weekend ya. Ini hari Jumat, hari trading terakhir, dan hari Senin juga nanti libur. Di US ada Martin Luther, hari peringatan Martin Luther kalau nggak salah itu libur, bank libur. Jadi hari Selasa baru buka lagi. Jadi nanti hari Senin gua nggak upload ya. Oke, untuk SPX selama sebenarnya ini kita pakai ya. Selama fix berada di bawah $21,15, SPX bullish, dan sekarang berada di support 0,5 secara teknikal ya. Lanjut ke cryptocurrency Bitcoin. Seperti yang kita tahu sudah nge-break kemarin ya. Tadi Pak. Oh iya, kemarin udah nge-break ekstensi short setupnya. Dan sekarang kita berada di pullback. Pullback yang pertama ya, untuk menuju atau mungkin bahkan meretest 382 di sini ya. Ini baru pullback yang pertama di hari ini. Kalau kayak gini biasanya ntar weekend ini nih volatile. Antara dia bakal naik banget atau turun banget. BTC ya, selama dia berada di atas 41,460 dolar, BTC bullish. Dan kalau kalian emang long ya di sini, BTC itu suka banget bikin dip kayak gini. Tapi bedanya dip yang ini kemarin itu di atas support daily 0,5, dan kita sekarang nggak tahu ini supportnya yang mana. Mungkin kalian bisa pakai extensi ya, extensi yang ini atau full retracement dari nol. Jadi kita nggak tahu ini level support yang mana sebenarnya yang lagi dicoba untuk dikonfirmasi. Masih samar-samar, jadi ini agak bahaya memang untuk di long. Kalaupun di long kalian harus memikirkan harus tetap menghitung risk kalian ya. Apa yang kalian lakukan ketika dia ngebreak 618 atau ngobat low, atau kalian long berdasarkan dengan daily weekly extension long yang tadi atau full retracement long. Jadi ini baru pullback yang pertama setelah break ekstensinya. Dan ingat juga kita masih berada di crypto winter ya. Kemungkinan di crypto winter sampai dia bisa ngebreak resisten yang besar ini 58K dan berhasil mempertahankan pullback, baru kita bebas dari crypto winter. Kalau bisa dilihat di sini USD Japanese Yen, kalau dia sudah ngebreak ini, ini bakal membuat kekuatan dolar lagi. Lihat ya. Tapi so far sampai sekarang USD bearish ya.
selama berada di bawah 114 dolar. Ethereum, Ethereum nggak ada yang berubah dari Ethereum selama berada di atas 2.910 dolar. Ethereum bullish. Dan kita perlu ngebreak daily short setup yang ini. Kalau lihat dari time frame lebih kecil, dia juga melakukan pullback sama kayak sama kayak BTC. Udah ada reaksi di 382. Ya, oke. Oke, cukup untuk analisa sesi Eropa hari ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord atau di chat di komen. Jika merasa terbantu silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin merasa terbantu dengan tertarik dengan analisa ini. Sekian, selamat pagi, terima kasih.